agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dinas yang membidangi irigasi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaring irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A atau GP3A, diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan jaring irigasi. Nah, untuk kegiatan yang di dinas ini, kami juga masih membutuhkan masukan ataupun informasi dari para masyarakat, khususnya di level harian, agar dapat berkoordinasi dengan UPT wilayah terdekat. Karena yang terdekat pelayannya dengan ke Bapak semua adalah UPT wilayah. Kalau sini UPT wilayah 2 yang di Mandiri Asia. Kemudian ada jenis-jenis pemeliharaan jaringan irigasi. Ada pengamanan jaringan irigasi. Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna memperlancar fungsi jaringan irigasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus oleh dinas yang membidangi irigasi, anggota atau pengurus DP3A, kelompok pendamping lapangan, dan seluruh masyarakat setempat. Yang kedua yaitu pemeliharaan rutin, merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi irigasi yang dilaksanakan secara terus-menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti. Pemeliharaan rutin ini biasanya dilaksanakan oleh UPT wilayah. Baik. Pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi dan dapat bekerjasama dengan P3A, GP3A, IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual. Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa seperti pengerusakan, penjebolan tanggul, longsoran tebing yang tertutup jaringan, tanggul putus, dan lain-lain. Next. Tindakan pengamanan jaringan irigasi. Ini ada beberapa hal yang dilarang atau tidak dianjurkan untuk dilakukan, itu seperti pengambilan batu pasir dan tanah pada lokasi kurang lebih 500 meter di atas bangunan irigasi. Seperti di atas kita ada bendung, paling 500 meter di atas bendung dilarang ada pengambilan pasir atau batuan-batuan dulu. Dan 1 kilometer sebelah kiri, jadi di bawah bendung tidak boleh ada pengambilan material 1 kilometer. Kemudian ada mendirikan bangunan di tanggul irigasi. Ini juga yang coba di bawah itu kita juga menyulitkan dalam kita melakukan perbaikan ataupun pemeliharaan jaringan irigasi. Next. Nah, ini seperti juga membuang sampah di saluran irigasi. Ini dapat berakibat nanti menyumbat di pintu-pintu air. Jadi air tidak dapat masuk ke petak-petak sawah. Kemudian juga dapat mengakibatkan airnya nanti meluap, akhirnya banjir. Kemudian ada tanaman-tanaman keras atau pohon di tanggul-tanggul saluran. Ini seperti contoh kerusakan yang disebabkan oleh pohon pisang. Jadi akarnya itu mendorong talut saluran dinding saluran, akhirnya jebol, longsor. Ini tidak kita anjurkan, kita larang tanaman di situ. Next slide. Tindakan pemeliharaan rutin jaringan irigasi. Ada salah satunya itu membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak, membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran. Ini bertujuan supaya agar aliran airnya lancar. Jadi air itu sampai ke pemakai agar lebih cepat. Kalau salurannya tertutup oleh rumput, oleh kotoran-kotoran
memperlambat laju air, akhirnya sampai ke pemakai atau pengguna lama. Kemudian ada menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran bangunan. Perbaikan kecil pada pasangan misalnya syarat penerangan yang petah atau beberapa batu muka yang lepas. Next. Tindakan perbaikan berkala jaringan irigasi yang bersifat perawatan. Salah satunya itu pembuangan lumpur di bangunan dan saluran. Nah, ini kita untuk agar mendapatkan volume air yang besar atau sesuai dengan kemampuan dari salurannya. Kalau tertutup sedimen, otomatis debit air yang mengalir akan sedikit. Dengan dilakukannya pengerukan atau pembuangan lumpur di bangunan air ini dapat memperlancar debit aliran air dan juga debitnya jadi semakin besar. Kemudian ada pembebasan lumpur seperti pembersihan saluran di bawah. Next, Pak. Tindakan perbaikan berkala jaringan irigasi yang bersifat perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan inspeksi. Ini jalan inspeksi dibutuhkan untuk kita mengontrol saluran irigasi. Kebanyakan yang ada jalan inspeksi ini yang DIY kewenangan provinsi. Next. Perencanaan operasional jaringan irigasi. Perencanaan operasional jaringan irigasi ini berkaitan dengan perencanaan tata tanam tahunan. Penyusunan rencana tata tanam tahunan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat petani. Secara aktif petani mendiskusikan komoditas yang akan ditanam bersama dengan petani lain dalam P3A maupun dengan kelompok P3A lainnya. Sementara pemerintah bertindak dan berperan sebagai pembimbing atau penasihat yang memberi masukan dan pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan air yang mungkin bisa dipergunakan untuk pertanian. Next. Apa itu pola tata tanam? Pola tata tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur tata letak dan urutan tanaman selama periode tertentu, termasuk masa pengolahan lahan dan masa ditanami selama proses tertentu. Seperti biasanya kita untuk masa tanam 1 itu November sampai Maret, itu tanaman padi. Kemudian masa tanam 2 April sampai Juli itu padi plus palawija. Untuk daerah-daerah hilir biasanya ada daerah yang airnya tidak mencukupi. Akhirnya pola tanamnya merupakan pola tanam palawija dan padi. Masa tanam Agustus sampai Oktober yang merupakan musim kemarau itu kami mengajukan pola tanam palawija karena ketersediaan air di sumber airnya sangat sedikit, dimungkinkan tidak mencukupi sampai masa panen. Next. Maksud dan tujuan pola tanam. Yang pertama yaitu memperkecil risiko kegagalan pola tanam dan tata tanam. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan air. Diharapkan dengan adanya pengaturan pola tanam seperti padi palawija atau padi palawija padi, agar kita pengaturan airnya itu serempak, sama. Jadi pada musim-musim awal pemakaian besar, kemudian menjelang akhir panen kebutuhan airnya sedikit agar sama itu. Kemudian yang ketiga yaitu memutus siklus penyebaran hama atau penyakit tanaman. 4. Meningkatkan kedisiplinan petani dalam usaha tani. Dalam yang nomor 4 ini seperti keserempatan dalam waktu tanam. Yang kelima, menampung aspirasi masyarakat petani.